Baiklah saudara-saudaraku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa pokok pikiran dari beberapa video yang saya miliki. Saat ini kami akan berbagi tentang self assessment bagi orang tua saat PJJ, belajar di rumah. Dan tentunya nanti saya mohon saudara-saudara sekalian, para orang tua tentunya untuk memahami bahwa ini adalah sesuatu kejadian yang tidak semestinya. Virus 19 ini adalah problem yang sangat global. Oleh karenanya nanti akan saya paparkan dalam bentuk kajian-kajian yang pernah saya lihat dan yang perlu diketahui oleh eh, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang ada di rumah, serta para mahasiswa tentunya untuk mendukung, membantu agar di COVID-19 ini semuanya berbagi untuk meringankan sebuah penderitaan bersama ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa semua gambar visual yang ada di foto slide ini bukan karya semata, namun unduhan dari dunia maya yang saya modifikasi. Dan demikian untuk mempermudah dan ya sekedar untuk melengkapi visual sehingga akan lebih bisa mencerna apa yang saya gambarkan di video saya. Kemudian saudara-saudara yang budiman, bahwa ada sebuah paradigma yang kita semestinya harus kita pahami bahwa COVID-19 ini adalah global problem. Global problema yang terjadi di mana-mana di seantero dunia. Dengan demikian tentunya harus kita syukuri apa yang telah terjadi ini, bukan kita hindari, namun kita siasati dengan berbagai macam adaptasi. Itulah manusia sebagai organisme yang mampu beradaptasi dalam segala hal sehingga eksistensi manusia hingga sekarang masih ada. Nah, sekarang berbicara belajar di rumah, tentu kita akan mengacu apa yang dikatakan oleh Mas Menteri. Mas Nadiem pernah berbicara bahwa uh, pada saatnya nanti yang harus kita junjung tinggi adalah keselamatan anak, para guru, dan tenaga pendidikan. Bahkan perlu diketahui bahwa bonus demografi adalah anak-anak usia yang sekarang. Dengan COVID-19 ini, mari kita jaga mereka dari apapun musibah itu. Selamatkan jiwa anak, kata Mas Nadiem, ambillah nilai bijak ini. Betapa hebatnya bahwa beliau sangat memahami bahwa kesehatan adalah kunci utama di dalam kehidupan, sehingga selamat dulu jiwa dan raganya, kemudian akan bisa menerima apa yang diberikan oleh gurunya. Oleh karenanya kita selamatkan dulu anak-anak kita. Nanti di kondisi yang new normal tentunya kita juga akan beradaptasi lagi. Baik, kita ketahui bersama bahwa banyak tuntutan terhadap pendidikan di Indonesia. Tetapi ketika di saat pandemi ini tentunya kita harus berassessment kepada keeping track saja. Apa itu? Menjaga proses. Kita tidak boleh up untuk menyelesaikan kurikulum dengan ketat dan sebagainya. Tentu ini tidak bisa. Ini bukan apologizing, tetapi keadaan ini memaksa kita untuk bisa menyesuaikan diri. Sehingga tuntutan yang berlebih-lebihan justru akan menambah suatu beban. Ada suatu kata-kata amor visit omnia, cinta mengalahkan segala-galanya. Ya, kita cinta pada anak kita. Kita cinta pada keluarga kita. Oleh karenanya, menjaga keselamatan anak kita adalah utama. Tentu kita harus menjaga keselarasan ini dan tidak memaksakan kehendak kita. Baru-baru ini kita tahu bahwa tidak bisa terdeteksi dan secara dinamis kadang-kadang keadaan naik turun. Pada suatu saat sudah dinyatakan zona yang hijau yang sangat familiar untuk kita lakukan kegiatan apapun, tiba-tiba berubah menjadi orange dan bahkan menjadi hitam. Inilah yang harus kita
tetapkan dan tatapkan kepada kita semua untuk bisa mensiasati secara dini. Nah, gunakanlah pada saat pandemi ini sebagai me time adalah suatu pertemuan yang luar biasa terhadap keluarga kita. Ini adalah anugerah, ada waktu bertemu kepada anak-anak kita. Oleh karenanya, jagalah diri dan jangan lupa untuk selalu taat pada protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Kemudian perlu diketahui oleh kita semua, ibu dan bapak, saudara-saudara sekalian, ini adalah saat tiba di mana kesempatan bonding time atau ikat kembali emosi kita. Kita akan mengingat kembali emosi anak-anak kita dengan hati kita di saat pandemi ini. Kemudian ada istilah ubi amor, ubi dolor, di mana ada cinta, di situ ada rasa sakit. Ya saat ini tentunya kita akan sakit. Karena harus bisa menjadi guru, harus bisa menahan emosi kita, dan kita harus berperan sebagai guru sekaligus kepala sekolah bahkan. Tetapi cintalah yang mengalahkan segalanya. Di situ ada cinta, di situ ada rasa sakit. Nah, ini adalah amazing teacher menjadi seorang yang peduli. Ibu-ibu berubah menjadi seorang guru yang sangat ajaib sekali. Ini yang harus dilakukan dan guru-guru yang baru itu adalah orang tua kita yang selalu menggali bagaimana cara membelajarkan anak-anaknya. Dan sekarang di era pandemi ini ada keterampilan baru bagi keluarga kita untuk menjadi guru pada anak-anak kita. Nah, memang mendadak ada challenge menjadi guru sekaligus kepala sekolah terbaik. Orang tua sudah mulai menggali, mencarikan bahan-bahan yang bisa untuk meningkatkan anaknya, setidak-tidaknya menghadapi informasi yang selama ini hanya diterima melalui video atau WhatsApp dari gurunya. Inilah yang luar biasa, kepedulian ini. Ini adalah suatu tantangan, adalah challenge. Kemudian ada side curriculum, di mana saya sampaikan kepada orang tua bahwa banyak cara untuk selancar di Google agar anak-anak kita bisa tergenapi sesuai dengan kurikulum. Oleh karenanya, kurikulum sekarang akan kita lihat dan orang tua bisa inset di dalamnya. Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dan para mahasiswa yang tentunya harus berfungsi membantu agar terjadi sebuah peringanan terhadap beban yang dihadapi oleh orang tua ketika COVID-19. Nah, pertanyaannya, apakah kita punya cinta? Apakah kita punya cinta terhadap anak-anak kita? Nah, kita harus semakin memiliki dan mempertebal rasa iba kita terhadap keluarga kita. Ada compassion. Kemudian, ada generosity, yaitu kasih sayang untuk mengajari orang murah hati. Saat ini adalah saat murah hati di kala pandemi COVID-19 ini. Dan selalu memberikan pemaaf, tidak menuntut yang terlalu berlebihan. Forgiveness. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan dan tentunya kita akan kembali untuk melihat bagaimana orang tua berperan. Dan akhirnya itu yang bisa saya sampaikan kepada Ibu dan Pak sekalian, serta para mahasiswa sebagai manusia yang ikut membantu dan peduli terhadap masalah ini. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.